قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya Ka'b bin Ujrah An-nasu ghadiyani An-nasu manusia ghadiyani adalah dua orang yang berangkat. Faghadin maka ada orang yang berangkat fi fikaki nafsihi di dalam membebaskan dirinya dari bahaya. Fi fikaki nafsi dalam membebaskan dirinya famu'tikuha maka dia akan memerdekakan dirinya. Wa ghadin dan ada orang yang berangkat famubikuha maka dia ini menghancurkan dirinya sendiri. Ya Ka'b bin Ujrah Ya Ka'b bin Ujrah an-nasu ghadiyan manusia itu ada dua orang yang berangkat. Di manusia itu ada dua golongan, maksudnya begitu. Manusia itu ada dua golongan, yang kedua-duanya itu berangkat. Waghadin fi fikaki nafsi maka ada orang yang berangkat dalam melepaskan dirinya, famu'tikuha maka dia memerdekakan dirinya. Waghadin dan ada orang yang berangkat famubikuha maka dia menghancurkan dirinya sendiri. Jadi ringkasnya maknanya hadis ini, manusia itu ada dua golongan. Ada yang golongan yang dalam usaha membebaskan dirinya dari musibah-musibah yang kekal abadi. Membebaskan dirinya daripada malapetaka yang kekal abadi. Yaitu orang yang beramal kebaikan. Yang kedua adalah orang yang berusaha untuk menghancurkan dirinya sendiri. Di semua usaha, enggak ada yang enggak usaha itu. Tapi kalau usahanya itu benar, berarti dia ini usaha untuk menyelamatkan dirinya. Kalau usahanya tidak benar, maka berarti usaha untuk menghancurkan diri. Maka berpikirlah kamu usaha apa? Manusia dalam dua perjalanan. Perjalanan menuju surga atau perjalanan menuju neraka, ringkasnya begitu. Ya Ka'b bin Ujrah, as-salatu qurban. Salat adalah pendekatan kepada Allah. Wasaumu junnah. Puasa adalah benteng atau perisai. Wasaumu junnah. Puasa adalah perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan. Jadi kesalahan itu digambarkan seperti api dan terpadamkan dengan sedekah. Kama yadhabul jalidu ala safa. Sebagaimana hilang al-jalidu salju ala safa atas batu. Jadi butiran-butiran salju yang jatuh dari atas. Kalau dia jatuh di atas batu, maka langsung meleleh, hilang. Rawi Ibnu Hibban. Jadi kita memahami sholat itu jangan hanya sekedar itu sholat, suatu kewajiban, tapi as-sholatu qurban. Sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam satu riwayat dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj bagi orang-orang beriman. Karena sholat itu adalah hasil mi'raj. Ketika Rasulullah mi'raj diperintah sholat. Maka sholat itu ada unsur mi'raj, menghadap langsung kepada Allah SWT. Sebagaimana mi'raj itu bertemu dengan para nabi, para rasul, maka sholat itu pun begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam buat nabi, bertemu dengan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sambung hati dengan seluruh orang soleh. Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghadap langsung kepada Allah. Ini kita renungi hakikat sholat itu. Seperti orang pencet telepon, kalau nomornya pas langsung nyambung kepada yang dikehendaki. Begitu juga kalau amalan kita ini pas, maka langsung kita ini akan bisa berhubungan dengan alam ghaib, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasulullah. Kalau amalan kita ini pas, fa'tabiru ya ulil absar. Jadi masalahnya itu kita terhalang dari Allah, terhalang dari Rasulullah, terhalang dari orang-orang soleh itu bukan karena mereka itu jauh, bukan. Tapi karena nomornya itu enggak pas. Sehingga akhirnya enggak bisa sambung. Yang kita pikir ini perkara lain. Jadi kalau amalan kita ini betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita akan mudah hubungan dengan Allah. Mudah hubungan dengan Rasulullah. Seperti yang terjadi kepada para sahabat, wali-wali Allah yang dulu. Karena amalannya pas. Ya, dalam satu hadis dikatakan kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka langsung terbuka satu pintu menuju Allah. Walaysa kamitslihi syai'. Maksudnya langsung terbuka hubungan dengan Allah. Sehingga kalau dia berdoa, doanya akan makbul. Tapi tentu ini ucapan bukan dari lisan saja, ucapan yang dibarengi dengan rasa di dalam hati. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani al-'abd yaumal qiyamah. Puasa dan Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi puasa nanti pada hari kiamat itu akan ditampakkan oleh Allah dalam bentuk makhluk yang indah sekali yang bisa memberikan syafaat. Begitu juga bacaan-bacaan Quran ini. Bacaan-bacaan Quran yang kita baca, kalau kita bacanya ikhlas, maka akan ditampakkan oleh Allah SWT sebagai orang yang ganteng, ya, yang indah, yang sayang kepada kita, yang akan memberikan pembelaan syafaat kepada kita. Dan ini ada hadis-hadisnya juga. Yaqulus siyam, puasa berkata, ai Rabbi, hai Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku telah mencegah dia dari makanan, wasyahwata dan hawa nafsu. Fasyafi'ni, maka terimalah syafaatku fihi, di dalam orang yang puasa ini. Jadi puasa ini telah membuat kita susah, enggak makan, enggak minum, enggak bisa melampiaskan nafsu. Maka gantinya puasa itu akan membela kita di sisi Allah. Hai Tuhanku, aku telah mencegah orang ini dari makanan, minuman, syahwat. Maka terimalah syafaatku dalam orang yang puasa ini. Wa yaqulul Qur'an, dan berkatalah Al-Qur'an, mana'tuhun naum, aku telah mencegah dia dari tidur bilaili, waktu malam. Gara-gara membaca aku, ya Allah, orang ini tidak bisa tidur waktu malam. Maka kalau hafid Quran tidur terus waktu malam ini, ya nanti Quran itu mensyafaatinya itu repot bagaimana ya. Jadi ngomongnya itu repot gitu. Mau membela itu membelanya bagaimana? Tidur terus. Tapi kalau kamu malam itu bangun nggak bisa tidur karena membaca Quran, maka pembelaannya itu mudah. Ya Allah, cegah dia dari tidur waktu malam. Fasyafi'ni, maka terimalah syafaatku fihi, dalam ahli Quran ini. Qala, baginda Nabi mengatakan, fayusyafa'ani, maka keduanya diterima syafaatnya. Rawah Ahmad at-Tabarani wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim wa huwa kama qala. Wa huwa kama qala itu maksudnya ini Imam Dzahabi setuju dengan pendapatnya Imam Hakim bahwa hadis ini sahih ala syarti Muslim. Karena ini mustadraknya Imam Hakim, kitabnya Imam Hakim itu semua setiap hadisnya itu dikomentari oleh Imam Dzahabi. Ada yang Imam Dzahabi kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak. Nah ini pas setuju ini, bahwa kama qala,
benar ini memang sahih gitu. Jadi ini kamu renungi. Jadi setiap amalan yang dibuat oleh orang itu nanti dari hari kiamat itu akan jadi penyelesai masalah. Dan ini hadisnya banyak sekali. Sholat akan datang menyelesaikan masalah, puasa akan datang menyelesaikan masalah, haji datang menyelesaikan masalah, amar ma'ruf nahi mungkar datang menyelesaikan masalah. Karena perjalanan dari alam kubur menuju surga itu oleh Allah dijadikan penuh dengan macam-macam masalah. Ada orang karena ketinggian amalannya sudah enggak kena masalah sama sekali. Di antaranya adalah orang yang mati syahid. Di antaranya orang yang hafid Quran, yang ngimami dan makmumnya ridho. Karena ngimaminya bagus, akhlaknya bagus. Kalau ngimami akhlaknya enggak bagus, maka makmumnya jadi enggak senang, ini juga masih banyak masalah nanti di akhirat. Jadi imam bacaannya bagus sehingga makmumnya puas. Ini termasuk orang-orang yang tidak kena masalah di padang mahsyar. Jadi jangan kamu kira amalan itu nanti begitu saja, tidak. Amalan ini penyelesai masalah nanti di akhirat. Bahkan penyelesai masalah di dunia juga. Walaupun kita tidak merasa. Di dalam beberapa hadis dikatakan ada orang yang mau mati, maka amalannya datang pada malaikat Israel. Kamu pelan-pelan, hati-hatilah. Ini orang soleh. Ya. Ada orang itu mau celaka. Sebetulnya dia ini akan celaka, tapi gara-gara sodakohnya, maka barokah sodakohnya dia diselamat. Ini hadis-hadisnya juga banyak. Ada orang akan diganggu oleh syaitan, tapi dia tadi subuh sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sehingga tidak bisa diganggu. Sebagaimana cerita dalam Hayatus Sahabah itu. Ada orang ini ahli Quran, kemudian dia digoda oleh wanita, terus ini enggak berhenti-berhenti goda wanita ini. Akhirnya dia tergelincir masuk ke rumah wanita tadi. Tapi ketika akan berbuat maksiat, barokahnya membaca Qur'annya datang. Tiba-tiba dia menggigil, ketakutan, langsung pingsan. Jadi amalan kebaikan yang kita buat sekarang ini nanti akhirnya itu akan menyelamatkan kita dari kehinaan gitu. Ringkasnya cerita ini zaman Sayyidina Umar, akhirnya pemuda tadi mati, diangkat ke kubur, terus dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Ini ada pemuda, saking takutnya kepada Allah, digoda wanita langsung mati. Maka Sayyidina Umar datang ke kuburnya. Sayyidina Umar mengatakan, Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan dikasih 2 surga. Lah kamu itu takut kepada Allah dikasih surga berapa, kata Sayyidina Umar. Maka dari kubur itu dia menjawab, bukan 2 surga ya Amirul Mukminin, banyak surga katanya. Itu 2 surga itu kan minimal. Jadi amalan ini kalau betul-betul diterima itu nanti kita ini akan terjerumus keburukan, terselamatkan di dunia ini. Begitu juga nanti di akhirat akan kejumus ke masalah, datang amalan menyelamatkan, datang amalan menyelamatkan. Setiap amalan akan ada tempat-tempat khusus kerjanya itu. Ada orang di padang mahsyar itu setiap mau ngumpul dengan orang-orang iman, ke khalakoh mana aja ditolak. Mau ikut sahabat ditolak, ikut wali-wali ditolak, ikut hafid Quran ditolak, kemana aja ditolak. Akhirnya datang amalan silaturahim dia di dunia. Kemudian dia berteriak-teriak, ini jangan ditolak, ini dia suka silaturahim. Akhirnya semua menerima, sini dimangga nih kabeh. Jadi setiap amalan itu akan datang
menyelesaikan masalah di saat-saat yang kita susah nanti itu. Maka buat amalan sebanyak-banyaknya. Jangan malas. Saya sudah puasa, seloyo, gak gelem maca Quran. Ya. Setelah puasa malah bengi tidur aja. Jangan begitu. Itu malam itu sholat malam ada khasiatnya tersendiri. Puasa ada khasiatnya sendiri. Nanti dakwah itu juga ada khasiatnya tersendiri. Istighfar ada khasiatnya tersendiri. Buat semuanya. Buat semuanya. Seperti kalau kita di dunia kan ya ingin komplit toh. Makan bukan ingin yang penting pokoknya ada beras ya sudah, tidak ya ingin lauknya ya toh. Ingin sayur juga, ingin sambal juga ya. Ingin duduknya yang enak ya. Ingin suasana yang enak. Begitu juga dalam perjalanan menuju akhirat itu kita ingin komplit. Semua amal dibuat. Jangan dipilih-pilih. لهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فاطر